Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mari kita mulai seminarnya kali ini. Sebelumnya untuk teman-teman dimohon untuk on kamera semua ya. Sambil semua join. Kita mulai acaranya jam 9:05 ya, 2 menit lagi. Sebelumnya untuk teman-teman silakan on kamera dulu. Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Filania Agustin. Pada acara kali ini, saya sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Kak Fitria Retno Arifiani selaku co-founder Komunitas Muda Inspiratif. Yang terhormat Kak Kurnia Indah Permatasari MSOS selaku narasumber kita untuk acara pada pagi hari ini. Serta yang terhormat teman-teman peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada media support kita pada seminar kali ini yaitu Ines Kosmetik, serta media partner yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara yang dilaksanakan oleh Komunitas Muda Inspiratif. Sebagaimana yang telah diumumkan, acara kali ini bertemakan How to Start a Zero Waste Lifestyle. Berikut ini saya informasikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pengenalan kompani profil Ines. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, penutup. Sebelumnya, izinkan saya memberikan informasi mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta. Yang pertama, peserta dilarang meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kelima, pada sesi tanya-jawab,
Peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan mencantumkan nama. Yang keenam, seluruh peserta akan diberikan e-sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A, peserta yang sudah registrasi dan hadir dalam seminar melalui aplikasi Zoom. Poin B, peserta yang sudah mengisi feedback kegiatan seminar online pada link yang diberikan saat kegiatan melalui chat di aplikasi Zoom di akhir acara. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Fitria Retno Arifiani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi sebelumnya mohon maaf karena Kak Fitria tidak bisa hadir dengan kita pada pagi hari ini, tetapi Kak Fitria menyampaikan melalui video untuk sambutan untuk kita.
Nah, itu tadi video sambutan dari Kak Fitria. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf atas dari Kak Fitria yang tidak bisa hadir dengan kita pada pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua, yaitu pengenalan kompani profil Ines kepada Kak Ira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Apakah suara saya kedengaran? Sudah, Kak. Oh, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu ya, walaupun di acara webinar kali ini kita bertatap muka dengan online. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia komunitas muda inspiratif yang sudah bekerja sama dengan Ines Kosmetik pada webinar kali ini. Dan saya ingin mengucapkan yang terhormat narasumber pada hari ini, Kak Kurnia Indah Permatasari yang sebentar lagi akan memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Ira, saya mewakili dari Ines Kosmetik di sini sebagai sponsor pada pagi hari ini. Nah, saya ingin menjelaskan mungkin ada sebagian peserta yang belum mengenal Ines. Mungkin saya yakin bahkan semua peserta sudah mengenal Ines ya. Nah, tapi saya nggak ada salahnya saya ingin menjelaskan sedikit. Nah, Ines Kosmetik itu adalah produk kosmetik Indonesia, asli Indonesia, yang diproduksi sejak tahun 1998 di Jawa Timur, Malang. Kemudian produknya sangat lengkap, mulai dari skincare atau perawatan kulit, kemudian make up atau dekoratif, dan juga body care atau perawatan tubuh. Nah, nggak usah khawatir menggunakan Ines, karena Ines sudah terdaftar di BP POM dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, jadi nggak usah khawatir menggunakan Ines. Nah, misi Ines sendiri ingin membantu perempuan Indonesia, laki-laki juga, agar memiliki kulit yang sehat, ideal, dan bebas dari segala macam permasalahan kulit. Ya, di sini saya lihat pesertanya masih pada muda-muda. Itu dari awal memang kulitnya harus mulai dijaga, dirawat supaya nanti pada usia 30 tahun ke atas tetap terjaga dan terawat dengan baik. Nah, untuk mendapatkan produk Ines sangat mudah, bisa mendapatkan di toko-toko kosmetik yang ada di sekitar wilayah teman-teman semua, atau bisa berbelanja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan e-commerce lainnya. Dan juga bisa langsung download aplikasi My Ines di Play Store, dan di situ banyak sekali diskon-diskon yang kami berikan untuk rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Silakan melanjutkan webinar hari ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kak Ira. Sama-sama. Selanjutnya memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah tersedia pada aplikasi Zoom dengan mencantumkan nama. Sebelumnya, izinkan saya untuk melampirkan CV dari narasumber kita, yaitu Kak Kurnia.
Sambil menunggu share screen-nya bisa, saya akan bacakan CV dari narasumber kita kali ini, yaitu narasumber kita kali ini yaitu Kak Kurnia Indah Permatasari, berkelahiran di Kota Malang, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, yaitu salah satunya pengalaman bekerjanya sebagai asisten dosen di Asisten Dosen STI Koperasi Malang semester ganjil 2018 sampai 2019, dan banyak sekali pendidikan informal juga banyak yang ditempuh beliau, yaitu salah satunya intensif TOEFL intern pada tahun 2019, serta pengalaman organisasi yang banyak sekali. Tentunya narasumber kita kali ini sangat luar biasa. Kalian tentunya sudah tidak sabar lagi kan, apa sih yang akan dibahas oleh narasumber kita pada pagi hari ini? Silakan Kak Kurnia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Vila, terima kasih banyak. Oke, gimana ini kabarnya teman-teman hari ini? Nah, hari ini itu rencananya saya mau bahas terkait dengan tema awal, yaitu how to start a zero waste lifestyle. Nah, sebentar ya. Kak Vila, apakah PPT saya kelihatan? Sudah, Kak. Nah, saya berharap dengan teman-teman mengikuti seminar pada pagi hari ini, teman-teman bisa ikutan juga untuk membantu menjaga lingkungan. Nah, gimana sih kita memulai hidup minim sampah itu? Nah, mari kita mulai. Nah, sebenarnya sampah itu apa sih? Sampah itu merupakan barang sisa material yang sudah tidak kita gunakan lagi, ataupun sisa-sisa dari pengolahan, misalnya pabrik, atau sisa-sisa pembuangan yang lain yang bagi manusia sudah tidak diperlukan lagi. Sampah ini berasal dari berbagai macam pihak, misalnya dari industri, pasar, maupun rumah tangga. Nah, berdasarkan data Indonesia Waste, sampah itu paling banyak dihasilkan oleh rumah tangga, yaitu sebanyak 48%, kemudian pasar tradisional sebanyak 24%, sampah komersial sebanyak 19%, dan fasilitas publik sebanyak 9%. Nah, teman-teman, apakah teman-teman menyadari bahwa sampah yang merupakan barang yang sepele ya, mungkin kita nggak anggap gitu kan, habis kita selesai makan, habis itu kita buang gitu. Apakah teman-teman sadar bahwa sampah yang kita buang itu kalau nggak dibuang di tempat sampah, ya kan, nantinya akan dibawa ke TPA sama petugas sampah, ataupun nanti kalau misalnya teman-teman buang di sembarang tempat, sampah nanti itu mengalirnya ke air, ke laut, ya kan, nanti bisa dimakan hewan ataupun dimakan hewan-hewan kecil lain yang bertugas untuk menguraikan itu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman menyadari bahwa nanti itu akan membahayakan kita juga apabila sesuai dengan siklus simbol kehidupan? Nanti kita juga makan ikan kan, tapi ikannya makan sampah. Nah, apakah teman-teman nanti itu nggak sedih akan hal itu gitu kan? Dan juga banyak ikan-ikan yang mati akibat sampah itu. Nah, di sini dari definisi ini teman-teman bisa menyadari bahwa sampah itu ternyata berharga dan penting banget untuk kita pedulikan gitu. Nah, mulai dari ini, sampah yang paling tren saat ini, terutama di saat pandemi ini, adalah sampah masker, teman-teman. Nah, kita buka dulu ya videonya.
city. And then since then, we've obviously gone to other beaches nearer to the city, and we're seeing masts washing up. First here in Hong Kong, and come down the beach, we're still finding lots of these. There was so much of this all over the foreshore. I stopped counting, it was around 15, but there were plenty going off into the distance. It's important to understand we had a tremendously grave crisis before the pandemic even started in terms of plastic waste in the ocean. And now you take a global pandemic. At the current rate, we're putting 129 billion, and I'm saying billion, face masks into the environment every single month. 65 billion plastic gloves in the environment every single month. A significant portion of those will be exposed and wind up in the ocean. The glove or the mask that you take and you casually disregard because you think you're safe for that day, usually means the glove on the back kills a whale. So understand that the simple difference or of safety may have a tremendously serious effect on the other. Sedih banget ya lihat ini videonya ini teman-teman. Jadi semenjak pandemi ini masker itu yang akhirnya itu jadi hewan, jadi makanan hewan atau jadi makanan binatang laut yang naik. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau untuk sampah masker, misalkan teman-teman itu pakai itu dipotong-potong jadi agar nanti paling nggak sampah maskernya teman-teman itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk dijual kembali gitu kan, bahaya juga bagi yang lain kan gitu. Nah, usahakan jadi teman-teman kalau habis pakai masker yang sekali pakai buang itu digunting kecil-kecil ya teman-teman gitu. Nah, setelah sampah masker yang saat ini populer, kita kembali ke topik awal. Jadi selain sampah masker itu ada ini, peningkatan penggunaan sampah plastik, kardus, dan styrofoam. Nah ini ya, jadi teman-teman kan misalnya seringkali nih pergi ke Indomaret atau Alfamart atau bahkan ke pasar atau ke minimarket yang lain, itu sampahnya teman-teman pasti diberi plastik kan. Nah itu jumlah plastik banyak banget. Nanti aku sebutin satu-satu teman-teman. Nah juga styrofoam yang biasanya dipakai ibu-ibu untuk berkatan atau syukuran gitu ya. Habis itu sampah kardus juga untuk membungkus box-box dari sampah dari barang-barang yang diperlukan untuk teman-teman semuanya. Nah, faktanya teman-teman, penggunaan kresek di kota besar rata-rata itu satu orang bisa menggunakan 700 kantong plastik per tahun. Akibatnya 9,85 miliar kantong kresek itu dibuang dalam 1 tahun dan menjadi sampah. Sedangkan ini faktanya penggunaan kresek tadi akibatnya di Wakatobi, di Sulawesi, paus mati dengan 5,9 kg sampah plastik di perutnya. Coba bayangin teman-teman, mungkin ketika makan ikan kecil-kecil itu, sampahnya ikut kemakan sama pausnya. Nah, teman-teman, paus itu merupakan binatang yang menjaga iklim. Daripada berdasarkan riset, beberapa pohon yang ditanam di hutan itu daya serapnya itu lebih kecil dibandingkan daya serap paus untuk menyerap karbon dioksida. Maka dari itu paus ini juga merupakan binatang yang menjaga iklim. Maka dari itu jangan sampai membuang sampah sembarangan, terutama di laut teman-teman, maupun di sungai yang itu pada akhirnya akan mengalir ke laut. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pakai dikasih tas jangan mau ya teman-teman, misalkan kalau misalnya belanja itu bawa tas sendiri ataupun pakai ini apa namanya gift ini ya
tas yang udah dipak kemana-mana itu. Jadi istilahnya nggak sekali pakai terus buang seperti fungsinya kresek gitu. Terus kemudian ini untuk sedotan. Nah, faktanya sedotan ini ada setiap harinya itu ada 15 juta sedotan plastik yang dibuang setelah satu kali pemakaian. Nah, maka dari itu teman-teman jangan menggunakan sedotan ini. Usahakan kalau kemana-mana, terutama saat pandemi ini, teman-teman bawa sedotan sendiri ataupun bawa ini sedotan stainless. Karena seperti seekor penyu misalnya ini menangis karena hidungnya kemasukan sedotan. Berbahaya banget ya teman-teman. Ternyata dampak sedotan aja itu bisa merugikan makhluk hidup yang lain. Kalau teman-teman mohon bisa di-mute suaranya untuk yang tidak berbicara, nanti ketika sesi tanya jawab bisa dikeluarkan suaranya. Sebentar, coba saya bantu mute. Oke, kembali tadi. Nah, ini sampah makanan, teman-teman. Di Indonesia itu merupakan negara 5 besar penghasil sampah makanan. Jadi sampah makanan ini berbahaya banget ya, teman-teman. Karena itu nantinya akan istilahnya kalau misalnya dibuang itu nanti akan menghasilkan 4.980 kilo nasi terbuang setiap harinya. Satu orangnya di Indonesia, kalau misalnya menyisakan sebutir aja nasi. Nah, teman-teman usahakan kalau makan harus dihabisin ya, agar tidak terbuang sia-sia. Kan banyak banget ya mungkin orang yang mungkin membutuhkan nasi dari kita, dibandingkan kita membuang-buang makanan yang nantinya hasil akhirnya itu menjadi sampah. Jadi ayo habisin makananmu. Nah ini saset teman-teman. Biasanya kan ada ya kayak misalnya nabati, terus kue-kue yang lain yang dibungkus pakai saset itu. Saset ini berbahan metalik yang memiliki 2 lapisan. Nah saset itu akan sulit sekali didaur ulang ketika jadi sampah. Nah ini fakta saset. Nah ini teman-teman apa yang saya bilangin di awal, bahwa ini paus mati karena dia mungkin mau makan ikan kecil-kecil gitu, habis itu kemakan juga plastik, sampah-sampah yang lain yang kita buang ke laut juga. Akhirnya pausnya mati. Padahal paus seperti yang saya katakan tadi, paus ini juga menjaga iklim teman-teman. Nah ini botol minuman. Faktanya, botol minuman ini butuh terurai itu selama 200-450 tahun. Mungkin kita udah meninggal, botolnya ini masih belum terurai. Lama banget kan teman-teman? Nah, jadi solusinya jangan membawa botol plastik, tapi bawalah tumbler kemana-mana gitu. Nah, ini tisu teman-teman. Nah, tisu itu kan berasal dari kayu. Nah, sejak tahun 1985 hingga saat ini tuh luas hutan Sumatera itu terus berkurang sebesar 2,9% setiap tahunnya. Saat ini hanya tinggal 24% luas hutan alami yang tersisa di Sumatera. Jadi yang dulunya itu seperti ini, ya kan, tahun 90 penuh, ya kan, hijau semuanya. Tisu akibat ada produksi yang lain yang ya selain tisu itu juga ya, kayak perkebunan sawit, minyak. Nah ini sekarang hutan kita itu tahun 2020 itu jadi segini, hanya sedikit banget. Terus kemudian ini juga, nah tisu yang itu tadi itu yang seharusnya habitatnya hewan ini, sekarang ini di sana itu di Tapanuli itu hanya sekitar 800 ekor ini orang utan. Nah selama 20 tahun terakhir habitat orang utan di Borneo itu berkurang paling tidak itu sekitar 55%. Dalam satu dekade, di tiap tahunnya itu paling tidak terdapat 1,2 juta hektar kawasan hutan di Indonesia telah digunakan untuk aktivitas penebangan besar. Pembalakan liar, konferensi hutan,
perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Nah, teman-teman usahakan jangan pakai tisu ya. Teman-teman harus membawa ini, bawa sapu tangan gitu agar teman-teman ikut membantu menyelamatkan lingkungan. Nah, styrofoam ini lebih kejam banget, lebih berbahaya banget bagi lingkungan teman-teman. Styrofoam ini abadi. Jadi meskipun beratus-ratus tahun, ya kan, yang sampah-sampah yang lain, styrofoam ini abadi. Jadi tidak kekal usianya itu kekal, tidak termakan oleh zaman gitu. Karena memang benar loh, coba teman-teman. Misalnya styrofoam itu diinjek gitu kan, dia itu nggak kenapa-napa. Terus habis itu dialirkan air, dia itu mengalir ikutan. Jadi styrofoam itu berbahaya banget teman-teman, karena sampah styrofoam ini merupakan sampah abadi. Jadi usahakan jangan pakai styrofoam, tapi pakai kalau misalnya mau istilahnya mau selamatan atau ada kegiatan yang lain itu pakai kardus. Gitu. Jadi paling tidak meminimalisir penggunaan styrofoam. Karena styrofoam ini berbahaya banget bagi lingkungan teman-teman. Nah, lebih bagusnya lagi selain pakai kardus itu pakai bawa bekal sendiri. Nah, kita masuk ke materi kita yang utama. Apa sih yang dimaksud dengan zero waste lifestyle ini? Jadi, hidup minim sampah ini itu adalah gaya hidup untuk tidak menghasilkan sampah. Nah, gimana sih ya kan caranya itu? Nanti kita bahas satu-satu. Tapi sebelumnya kita bahas apa sih manfaat dari hidup minim sampah itu? Yang pertama itu dapat menghemat pengeluaran. Yang kedua, produk itu dapat tahan lama karena kita gunakan berulang-ulang. Yang ketiga, tidak ada lagi makanan sisa karena kita berkomitmen untuk selalu menghabiskan makanan kita. Yang keempat, meningkatnya kesehatan. Karena kita semakin peduli pada lingkungan, otomatis kita juga peduli pada kesehatan kita sendiri. Terus, kemudian yang kelima adalah mendukung upaya mengatasi pemanasan global. Oke, teman-teman. Nah, terus gimana sih teman-teman caranya untuk hidup minim sampah ini? Yang pertama, mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, refuse, kemudian reduce, dan reuse. Kemudian kalau untuk aktivitasnya, kita bisa recycle, ROT, ataupun menggunakan kembali repurpose ini. Nah, itu menurut Scribner tahun 2013. Nah, mari kita bahas satu persatu, teman-teman. Nah, yang pertama, refuse. Refuse ini menolak barang yang tidak kita perlukan. Jadi istilahnya kita bisa hidup hemat ya. Jadi kita menolak barang-barang yang tidak berguna bagi kita. Jadi kita membeli barang yang cukup berguna saja bagi kita. Gitu. Jadi seminimal mungkin untuk menggunakan barang yang terutama yang itu tidak baik bagi lingkungan. Seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk reduce ini mengurangi membeli barang yang tidak diperlukan. Hampir sama dengan tadi, yaitu refuse. Reduce ini adalah mengurangi membeli barang yang tidak kita perlukan. Kemudian reusing. Nah, ini misalnya nih, menggunakan bahan-bahan kembali. Misalnya kardus nih, ya kan teman-teman. Nah, kardus yang nggak pakai itu, kita kita tulisin atau kita gambarin ya kan, kita gambarin dengan menggunakan pensil. Habis itu kita potong teman-teman, kita bolongin melingkar gitu. Nah, habis itu kita kasih tali, kita gantungin, terus habis itu kita kasih jerami. Nah, ini kardusnya itu akhirnya bisa digunakan untuk tempat mengganti dari sangkar burung, teman-teman. Jadi menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai, intinya untuk digunakan kembali. Misal seperti ini, contohnya kardus, ya kan, botol itu kita bisa pakai untuk tanaman hidroponik, teman-teman, terutama bagi yang tinggal di perkotaan ya, yang mempunyai lahan yang tidak luas, itu teman-teman bisa pakai botol untuk
diolah kembali menjadi tanaman, dimasukkan untuk tanaman hidroponik, teman-teman. Sering banget sekarang saya dengar teman-teman itu meskipun di kota itu panen cabai atau panen brokoli gitu ya, kecil-kecil itu bisa ditanam di botol-botol bekas, terutama botol-botol yang ukuran agak besar itu loh teman-teman. Nah itu bisa digunakan untuk seperti itu. Jadi istilahnya memanfaatkan barang-barang yang nggak terpakai untuk kita olah kembali, gitu teman-teman. Nah ini jadinya, jadi rumah untuk burung tadi ya, pengganti sangkar teman-teman. Nah ini, jadi ini kalau ROT itu seperti ini teman-teman. Jadi ROT itu membuat kompos yang berasal dari sampah organik. Jadi misalnya nih teman-teman ya kan di depan rumah gitu, itu ini apa teman-teman nyapu gitu kan, itu ada ini kayak dedaunan itu, teman-teman bisa kubur daun-daun itu tadi. Nah itu nanti lama-lama akan menjadi kompos. Nah yang perlu teman-teman tahu bahwa ketika sampah yang teman-teman misalnya nih sampah dedaunan tadi itu dengan sampah plastik apabila bercampur dan dibawa ke TPA itu akan sangat sulit terurai teman-teman. Dibandingkan dengan teman-teman itu jadi mengubur daun sendiri gitu teman-teman. Jadi teman-teman mengubur daun sendiri gitu loh teman-teman. Jadi dipisahkan dengan sampah yang tidak bisa terurai oleh makhluk hidup. Misalnya botol, plastik atau apapun gitu ya kan. Jadi kalau untuk sampah yang bisa diurai oleh hewan yang lain, misalnya cacing tanah, itu teman-teman itu usahakan teman-teman kubur gitu. Nanti lama-lama kan bisa jadi kompos gitu. Atau paling enggak, nanti meskipun tidak jadi kompos, itu kan makanan bagi cacing tanah ataupun hewan-hewan yang lain yang ada di dalam tanah, teman-teman. Gitu. Jadi usahakan sebisa mungkin untuk tanaman yang bisa dipakai ini, tanaman organik, sampah-sampah organik ini dikubur ya, teman-teman, agar nanti bisa bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain gitu. Nah, ini prinsipnya recycling, menggunakan kembali, teman-teman. Jadi gini, usahakan teman-teman itu memiliki ini dipisah. Tapi mungkin kalau ini pemisahnya ini kan terlalu kompleks ya. Jadi ini dipisah berdasarkan bentuknya teman-teman. Berdasarkan sampahnya itu jenisnya apa gitu. Yang pertama ini sampah B3 teman-teman. Sampah B3 itu terdiri dari baterai, pestisida, hairspray, deterjen pakaian, pembersih lantai. Nah kalau untuk sedangkan sampah daur ulang ini ada botol, kaca, plastik, logam, elektronik. Kemudian ini dipisah lagi. Jadi istilahnya ini dipisah-pisah teman-teman, ada yang merah untuk sampah B3, hijau ini untuk sampah daur ulang, biru ini untuk kertas dan kardus, kuning ini untuk sampah organik, dan juga sampah lain-lain gitu teman-teman. Sampah organik itu apa sih? Ya yang tadi ya, daun-daunan teman-teman hasil nyapu di depan rumah itu, terus atau sayur-sayuran, buah-buahan, sisa nasi gitu kan, dedaunan, itu bisa teman-teman kubur tadi itu ya. Kalau misalnya pembagian ini, teman-teman tempatnya kan banyak banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, paling enggak, meskipun tidak sekompleks ini, teman-teman memilah sampahnya, itu teman-teman paling enggak itu cukup 2 atau 3 pilihan. Misalnya nih, yang pertama ya kan, teman-teman tempat yang pertama itu teman-teman gunakan untuk sampah kertas dan kardus. Kemudian, yang kedua, teman-teman, itu teman-teman gunakan untuk mengelola sampah yang kira-kira bisa didaur ulang kembali. Botol, plastik, logam, ya kan, atau apa gitu ya. Di sini di sampah daur ulang itu. Ataupun kertas dan kardus ini bisa dijadikan satu dengan sampah daur ulang ini, teman-teman. Nah, habis itu yang ketiga itu ini tempatnya itu teman-teman pakai untuk nyimpen sayur, buah-buah, sisa nasi, dedaunan gitu. Jadi teman-teman cukup menyediakan 3 atau 2 aja cukup. Pokoknya yang ini apa teman-teman pisah. Jangan sampai sampah organiknya ini teman-teman jadikan satu sama dengan sampah daur ulang ini. Terutama plastik ya teman-teman, karena sampah organik itu tidak bisa terurai apabila campur dengan sampah yang lain gitu teman-teman. Gitu. Nah, ini mungkin kalau bisa saranku sih teman-teman menyediakan 3 tempat untuk sampah itu tadi ya. Jadi sampah daur ulang itu sendiri, kemudian kertas kardus sendiri,
sampah daur ulang termasuk kertas kardus itu sendiri, sampah organik sendiri, sama sampah lain-lain yang nggak bisa didaur ulang gitu teman-teman. Jadi paling nggak usahakan kita menyediakan 3 tempat untuk itu teman-teman. Nah, ingat teman-teman bahwa sampah itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diurai dan tidak semua sampah itu dapat didaur ulang gitu teman-teman. Nah, yang pertama nih, misalnya botol plastik. Botol plastik itu butuh waktu 450 tahun. Bahkan kita udah nggak ada, ya kan? Anak cucu cicit kita, ya kan? Itu lama banget ternyata botol plastik itu terurai. Makanya usahakan tadi, seperti yang saya katakan di awal itu, bawa tumbler kemana-mana gitu, agar tidak sekali penuh. Nah, terus habis itu butuh ini, botol kaca. Nah, itu butuh waktu 1 juta tahun, teman-teman. Kaleng aluminium butuh waktu 80-100 tahun. Kertas butuh waktu 2-5 bulan. Nah, ini recycling itu bahan yang didapat didaur ulang itu bukanlah sampah. Oleh karena itu, praktikkan daur ulang di rumah dan pisahkan bahan yang dapat didaur ulang. Kalau bisa jadi semua yang bisa digunakan kembali itu teman-teman olah kembali. Misalnya kertas, misalnya nih ya kan, kita tugas-tugas kuliah gitu. Itu kan belakangnya ada nih teman-teman, ini ada kosongnya, nah itu bisa kita pakai ngeprint lagi gitu kan. Paling enggak kita memanfaatkan barang yang sudah kita pakai teman-teman, sehingga tidak dibawa, tidak langsung dibuang gitu ya. Karena kompleks banget teman-teman. Misalnya nih nanti kalau misalnya dibuang di tempat sampah gitu, dibawa ke TPA ya kan, teman-teman tahu sendiri bahwa di mana-mana terutama permasalahan sampah itu menjadi permasalahan yang sangat kompleks, terutama bagi daerah-daerah perkotaan. Termasuk misalnya di kota saya saat ini, di Kota Malang. Di Kota Malang itu TPA-nya itu asalnya itu ada 4 TPA, teman-teman. Nah, sekarang itu tinggal TPA itu tempat pembuangan akhir ya, teman-teman. Nah, jadi sampah dari rumah kita ini dibawa pergi oleh petugas sampah ke TPA sana. Nah, TPA-nya itu kalau di Malang dulu itu ada 4, teman-teman, di Kota Malang ini. Nah, sekarang yang aktif itu tinggal TPA Supiturang, yang luasnya itu kurang lebih 15 hektar, teman-teman. Dan kalau nggak salah itu sekarang berdasarkan datanya itu sudah sebagian mungkin ya, sudah sebagian terpakai gitu oleh sampah yang hasil dari rumah-rumah kita ini, teman-teman. Dari rumah-rumah, dari pasar, dari industri, dari sampah komersial, dan sampah yang lain-lain itu ke TPA itu. Gitu. Jadi paling enggak kalau kita menggunakan bahan yang kita beli kemudian kita pakai kembali, itu paling enggak itu meminimalisir sampah yang dibawa ke TPA itu. Apalagi di kota-kota besar ya teman-teman, seperti di Jakarta, membuka TPA itu tidak semudah dengan kita membangun rumah, teman-teman. Kalau misalnya membuka TPA, misalnya TPA-nya penuh nih teman-teman ya kan, kalau misalnya TPA-nya mau dipindahin ke mana gitu, misalnya ke daerah A gitu ya kan, karena TPA nih seperti tadi, TPA-nya penuh gitu ya kan. Nah, ini mau dipindahin di daerah A gitu. Nah, masalahnya lingkungannya itu mau nggak terima TPA di situ. Kan itu tempat sampah ya, bau, terus habis itu banyak penyakit, kuman, dan yang lain sebagainya ya kan teman-teman. Nah, itu istilahnya membuka TPA itu sangat kompleks teman-teman, karena bisa ditolak oleh lingkungan, terus sampah kita mau dibawa kemana teman-teman gitu kan. Itu permasalahan yang sangat kompleks terkait dengan TPA. Maka dari itu paling enggak teman-teman lakukan beberapa hal yang saya rekomendasikan tadi, karena permasalahan sampah ini teman-teman ya sangat kompleks. Jadi paling tidak itu teman-teman dengan mengikuti seminar ini, saya berharap teman-teman ikut membantu menjaga lingkungan dan membantu pemerintah daerahnya gitu ya, terutama untuk mengurusi masalah sampah ini gitu ya. Dengan lakukan hal-hal kecil aja seperti tadi, misalnya bawa tumbler kemana-mana, bawa sapu tangan kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, ini jadi seperti botol gitu kan, reusing, kita gunakan kembali. Seperti yang tadi misalnya untuk tempat apa, untuk tempat tanaman, tempat untuk hidroponik gitu kan. Agar barang yang kita beli itu bisa digunakan berkali-kali teman-teman, tidak hanya satu kali penggunaan dan kemudian kita buang gitu. Karena sampah, meskipun sampah itu tadi tidak dibuang misalnya nih ya, ada teman-teman yang buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, nanti kan lama-lama itu ke sungai. Nah, sampah itu sebenarnya tidak bisa hilang, teman-teman.
Karena paling enggak sampah itu kan nanti itu habis dari sungai mengalirnya ke laut ya kan. Ke laut nanti dimakan ikan, wis pokoknya wis sangat kompleks teman-teman. Gitu akhirnya kan berdampak pada makhluk hidup yang lain gitu. Sampah itu sangat istilahnya sangat membahayakan, sangat kompleks ya teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk melindungi lingkungan kita, ya kan? Misalnya nih teman-teman ya kan, kalau misalnya lagi iseng-iseng, lagi ke pantai sambil jalan-jalan gitu, teman-teman ya mungkin bisa lakukan bawa kresek gitu ya untuk mengambil sampah yang ada di pinggir pantai, karena kan teman-teman tahu sendiri ya, tadi seperti yang tadi itu ada paus yang makan sampah mati 39 kilo karena makan sampah ya. Itu sangat ini apa namanya kasihan banget kan teman-teman, padahal paus itu menjaga iklim. Nah, ini kalau bisa usahakan di depan rumah itu tanam 1 pohon. Dan bawa tumbler, bawa sapu tangan saat pergi kemanapun. Nah, ini apa aja sih teman-teman yang bisa dilakukan untuk menjaga air, menjaga udara kita, ya kan? Kalau menjaga udara kita misalnya jalan kaki, ya itu mungkin bisa teman-teman isi ya nanti mungkin dengan di rumah gitu. Terus juga jangan membuang sampah di sungai ya untuk menghindari polusi di air. Oke, ada satu video lagi, video terakhir yang saya puterin teman-teman. Ini usaha kecil banget, tapi usahanya luar biasa banget teman-teman. Namanya Jatuh Payeng. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadapai. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5, and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. Teman-teman maaf videonya nggak kelihatan ya. Itu udah saya kirim ke grup. Coba ini saya close. Kemudian coba saya puterin lagi teman-teman. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadapai. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5, and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest.
real, green, beautiful forest that went from this to this. It's too good to be true, but we're standing in it. His forest is estimated to be 550 hectares big, which is Garden Central Park in New York. The trees that he planted are now dropping seeds to the ground, and now they're growing even by themselves. And after many years, animals started showing up at his forest. Elephant, tiger, rhino, deer. His forest attracted wildlife and greenery, and it has become possible for him to farm in it. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadappai. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5, and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. A real, green, beautiful forest that went from this to this. Teman-teman, halo teman-teman, barangkali bisa melihat video yang saya share di grup tentang videonya Jadef Payeng. Jadi ceritanya gini teman-teman. Jadi si Jadef Payeng ini sebenarnya dia melakukan hal yang simpel banget. Jadi di rumahnya itu deket banget teman-teman dengan hutan. Nah, dia itu melihat hutan-hutan itu digunduli teman-teman. Jadi diambil pohonnya, habis itu pokoknya dia istilahnya itu dia itu melihat deforestation tadi itu. Habis itu dia itu lihat karena hutan digunduli itu akibatnya banyak bencana ya kan, kayak longsor, kayak banjir gitu kan. Nah, habis itu dia itu melakukan suatu usaha. Dia itu melakukan usaha yang kecil banget teman-teman, yaitu dengan menanam 1 pohon. Jadi dari mana sih pohonnya tadi itu? Pohonnya itu dari tanaman yang di depan rumahnya dia itu, kayak cabangnya gitu dia potong, habis itu dia tancepin ke tanah teman-teman. Akhirnya dari hari ke hari, tahun ke tahun ya kan, dia itu akhirnya mampu membuat hutan teman-teman. Jadi dari tumbuhan tadi itu ya kan, pokoknya setiap hari dia itu nanam 1 pohon teman-teman, sampai 40 tahun teman-teman. Nah itu jadi akhirnya itu jadi hutan. Nah karena
tanaman tadi yang ditanam itu kan runtuh sendiri atau dibawa burung kemana gitu ya kan. Habis itu menyebarkan bibitnya tadi itu sampai jadi hutan. Nah di situ akhirnya itu dengan adanya hutan itu habitat tumbuhan, habitat yang awalnya misalnya habitatnya kayak rhinoceros, harimau ya kan, itu di situ akhirnya bisa tinggal di situ. Jadi lama-kelamaan di hutannya itu ditinggali oleh berbagai macam hewan, seperti bahkan harimau, teman-teman, rhinoceros, dan juga binatang-binatang yang biasanya emang ada di hutan, tapi kan sebenarnya itu hutan buatan ya. Maka dari itu hal yang kecil banget teman-teman seperti yang dilakukan oleh Pak Jadef Payeng tadi itu, yang hanya sekedar menanam satu pohon tanaman per hari, akhirnya mampu membuat hutan yang lebih luas dari hutannya di Amerika, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa simak videonya sendiri, mungkin karena ini, tapi barusan itu saya coba tampilin teman-teman, tapi mungkin di teman-teman nggak masuk videonya. Mungkin teman-teman yang bisa lihat di videonya yang saya share di grup WA seminar ya teman-teman. Termasuk tadi videonya yang sampah masker dan sarung tangan, video di awal tadi itu bisa teman-teman cek lagi di yang saya kasih di grup WhatsApp PP seminar. Oke gitu teman-teman materi yang saya berikan. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Usahakan teman-teman untuk melakukan tindakan yang kecil aja seperti menanam pohon tadi, membawa tumbler atau tangan gitu. Karena hal yang teman-teman lakukan itu sangat berarti banget bagi lingkungan. Oleh karena itu mari sama-sama lindungi lingkungan. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Kak Vila. Terima kasih banyak Kak Kurnia. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman, yaitu yang pertama, saya bacakan ya Kak pertanyaannya. Ya, silakan Kak Vila. Dari Kak Rizky Lesmana, izin bertanya Kak, apa sih yang menyebabkan sampah itu lama proses penguraiannya? Apakah bahan dari sampah itu sendiri atau bagaimana Kak? Terima kasih Kak Rizky. Ya betul sekali. Bahan dari sampah itu sendiri, sehingga proses terurainya dari sampah tadi itu sangat lama sekali. Karena hewan-hewan kecil, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, seperti misalnya cacing, habis itu ya hewan-hewan pengurai yang lain yang di tanah itu tidak bisa menguraikan bahan-bahan tersebut teman-teman. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bahan-bahan tersebut itu terurai. Betul sekali, itu karena bahannya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Kak Vila. Baik Kak, terima kasih. Apakah Kak Rizky ada feedback atau tambahan mungkin? Bagaimana Kak Rizky? Halo Kak Rizky. Oke, terima kasih ya Kak Rizky. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Indi. Bagaimana menumbuhkan kesadaran dan mengajak teman sekitar untuk berhenti membuang sampah sembarangan? Bahkan saya pernah lihat tumpukan sampah di atas tutup tempat sampah, padahal tinggal buka tutupnya, tapi orang tersebut enggan melakukannya. Sekian, terima kasih. Bagaimana tuh Kak menumbuhkan kesadaran dan mengajak teman-teman agar membuang sampah pada tempatnya? Oke, makasih banyak Kak Indi, Kak Vila. Oke. Jadi gini, memang kesadaran itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus mencontohkan yang baik dulu ke lingkungan kita. Jadi kalau misalnya kita mencontohkan nih, ya kan, paling enggak teman-teman yang lain itu ikutan kita juga, gitu. Dan juga paling enggak kita tegur ya teman-teman. Jangan buang sampah sembarangan dong. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya buang sampah sembarangan itu nantinya juga dimakan oleh hewan yang lain, oleh makhluk hidup yang lain gitu. Jadi kesadaran itu usahakan tumbuh dari diri kita sendiri, kemudian nanti orang lain itu insya Allah bisa mengikuti kesadaran kita. Tapi tetap kita harus mengingatkan bagi teman-teman yang lain gitu kan, untuk ikut menjaga lingkungan gitu.
seperti itu. Jadi cara menumbuhkan kesadarannya itu kita sebagai influencer ya kan, itu untuk membuat teman-teman yang lain sadar akan pentingnya lingkungan. Gitu, Kak Vila. Kak Indi. Terima kasih Kak Kurnia. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman silakan bertanya atau mungkin bisa menanyakan secara langsung. Silakan teman-teman kalau mau sharing nih, saya seneng banget ini. Monggo teman-teman silakan. Mungkin mau sharing tentang pengalaman pribadi atau tentang sampah gitu. Betul, mungkin bisa gimana ya kan pengalaman pribadinya untuk mengelola sampah gitu misalnya. Karena bagaimanapun istilahnya pengalaman pribadi yang kita ceritakan itu akan membawa virus positif ke teman-teman yang lain untuk ikutan apa yang kita lakukan. Gitu. Silakan teman-teman. Kak Yusua, mungkin gimana nih? Kak Rizky Lusmana mungkin pernah mengelola sampahnya atau apa? Silakan teman-teman yang lain yang mau cerita ini. Izin cerita ya Kak. Silakan. Kita sharing. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rizky Lusmana. Saya asal dari Ciamis ya. Jadi yang sudah saya lakukan ya terkait sampah. Jadi pengalaman saya kan di lingkungan rumah saya itu tidak ada TPA ya. Nah jadi untuk limbah seperti plastik, kemudian dedaunan, kemudian yang sampah-sampah yang sulit diurainya itu. Jadi pengalaman saya itu sampahnya suka dibakar gitu Kak. Nah itu bagaimana kalau dibakar? Iya. Jadi gini, langsung saya jawab ya, Kak Vila, Kak Rizky. Jadi gini nih, kalau misalnya plastik itu memang nggak boleh dibakar. Jadi ini kalau sampah plastik, terus habis itu yang mungkin embernya nggak terpakai itu dikubur aja sebaiknya gitu. Karena kalau misalnya plastik itu dibakar itu ini tambah membuat efek yang negatif banget bagi udara gitu. Terutama sampah plastik ya. Itu karena merusak kesehatan. Kalau misalnya orang yang hirup sampah dari pembakaran sampah plastiknya itu loh, itu merusak kesehatan. Setahu saya itu mengurangi kecerdasan atau apa gitu. Itu sangat berefek negatif, terutama plastik. Jadi usahakan dikubur paling enggak. Kalau misalnya enggak ada TPA di situ ya kan, itu dikubur. Sampahnya dikubur. Ya, jadi termasuk juga sampah ini yang saya bilangin tadi itu sampah dedaunan, ya kan? Habis nyapu itu kan. Nah, itu dikubur saja. Kalau misalnya sampah yang gitu itu bisa jadi pupuk ya kan, atau dimakan binatang-binatang kecil yang lain. Kalau misalnya sampah yang tadi itu paling enggak itu tidak dibakar gitu. Meskipun dibuang, kalau misalnya sampah plastiknya tadi itu meskipun dibuang tidak merusak lingkungan, tidak ya memang sih berbahaya gitu, tapi paling tidak membahayakan makhluk lain, terutama yang menghirup sampah hasil pembakaran dari sampah plastik tadi. Gitu, Kak Rizky. Monggo teman-teman, monggo Kak Rizky, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, sampah ini penting banget dan menurut saya sangat penting untuk dibahas teman-teman. Ya jadi boleh dibakar ya Kak, tapi asal jangan mengganggu makhluk hidup yang lainnya gitu Kak. Kalau plastik jangan. Kalau plastik jangan dibakar, Kak. Gitu. Dikubur aja. Gitu. Plastik itu dikubur, Kak. Jadi kalau misalnya dibakar sih boleh ya, tapi sampah ini bukan sampah plastik yang dibakar, tapi sampah daun itu. Gitu. Tapi kan sayang banget ya. Lebih baik kan dimasukkan dikubur agar hewan lain itu bisa makan gitu. Jadi usahakan tidak dibakar gitu.
gitu. Jadi sampah plastik jangan sampai dibakar, dipendem aja, dikubur gitu. Begitu pula sampah organik, ditanam aja, dikubur gitu. Gitu mungkin Kak Rizky. Jadi jangan sampai dibakar ya sampahnya gitu. Karena Ya, terima kasih. lain ya. Sama-sama Kak Rizky. Terima kasih Kak Rizky atas sharing pengalamannya. Ini Kak ada pertanyaan lagi nih dari Kak Uca. Saya sering mendapati orang yang bandel kalau diberi masukan untuk membuang pada tempatnya. Dan akhirnya saya sendiri yang membereskan sampah-sampah itu. Mungkin membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan. Pertanyaannya, apa cara lain selain menegur agar dapat tertib peduli lingkungan? Nah, itu juga kompleks banget nih. Memang kan itu memang menjadi permasalahan teman-teman. Jadi virus positif seperti yang saya katakan tadi itu harus disebarkan. Virus positif dengan cara kita dulu teman-teman. Kita sadari bahwa jadi kita membuat hal positif dulu supaya ditiru lingkungan gitu. Agar teman-teman yang lain itu ikut meniru cara kita. Nah, sebenarnya apa cara lain selain menegur ya kan agar dapat tertib peduli lingkungan itu sebenarnya gini. Jadi pemerintah itu sebenarnya sudah membuat kayak perda-perda gitu ya, teman-teman. Misalnya nih buang sampah di sungai, denda 50.000 gitu. Nah, itu sebenarnya itu juga peran dan tanggung jawab pemerintah juga untuk melaksanakan dengan baik regulasinya gitu. Jadi konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Jadi misalnya nih tadi ketahuan nih buang sampah di sungai ya kan, itu ditegur beneran dan didenda beneran sama Satpol PP gitu kan. Gitu. Ya paling tidak ada CCTV-nya lah ya di sungai gitu. Jadi itu urusannya pemerintah untuk membuat agar kebijakan yang dibuat tadi itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat gitu. Ceritanya teman-teman. Nah, jadi gitu, yang pertama berawal dari virus kita, dari diri kita sendiri untuk membuat virus positif kepada orang lain, agar orang lain itu membuang sampah sembarangan dan mengelola barang yang sudah digunakan. Kemudian juga tidak hanya kita sendiri, tetapi juga peran pemerintah untuk konsistensi dalam menerapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Seperti tadi, misalnya denda-denda yang dibuat oleh pemerintah tadi itu harus diimplementasikan dengan baik, teman-teman. Gitu, harus benar-benar dipantau oleh petugas yang memantau di lapangan. Itu, teman-teman. Jadi peran pemerintah, peran teman-teman itu jadi satu hingga akhirnya lingkungan itu bersih dari sampah gitu. Itu Kak Vila. Terima kasih Kak Kurnia. Semoga terjawab ya Kak Uca. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ayo monggo untuk teman-teman yang ingin sharing atau bertanya, silakan. Nggak usah malu-malu ya. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Yosua. Kak, kalau ada sampah medis kayak masker gitu, bagaimana cara mengolahnya ya Kak? Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Yosua. Nah, jadi memang seperti yang saya bahas di awal tadi, sempat saya tampilin videonya ya, tapi mungkin kalau teman-teman nggak nampil, teman-teman bisa putar video yang saya kirim ke grup tentang sampah sama medis yang banyak banget tadi itu, seperti yang dikutip oleh BBC tadi itu ya kan. Dan itu ditemukan di mana-mana karena kan penggunaan masker itu hanya sekali pakai. Nah, cara mengelolanya gimana? Jadi sampah tadi itu, masker, itu kita potong-potong teman-teman. Gitu. Kita potong-potong jadi bagian yang kecil-kecil banget. Habis itu baru kita buang gitu. Kenapa kok gitu? Karena kadang-kadang terutama di awal-awal itu yang saya dengar dan saya baca beritanya itu banyak sekali sampah, terutama sampah masker itu dibuang aja, sampah utuh gitu, seperti yang ditampilkan di video tadi itu, dan dicuci kembali karena harganya itu mahal. Dicuci kembali ya kan, terus habis itu dijual lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Jadi masker ini kompleks banget, terutama ketika masker itu mahal. Karena kan di mana ada kebutuhan di situ pasti yang jual banyak ya. Terutama saat masker itu saat awal pandemi kemarin, masker saat mahal-mahalnya itu masker itu
dijual kembali meskipun udah dipakai. Nah itu kan membahayakan banget ya, apalagi kan kita nggak tahu orangnya ya kan. Itu membahayakan bagi konsumen, juga membahayakan bagi ya diri kita ataupun bahkan petugas sampah yang memungut sampah masker tadi ya kan. Kalau misalnya sampah masker tadi itu nggak kita potongin gitu. Karena siapa tahu kan ya kan penggunanya itu udah terkena virus gitu misalnya ya kan. Itu kan berbahaya banget ya, apalagi bagi konsumen, kemudian juga bagi petugas yang mengambilin sampah masker tadi yang terbuang di laut, yang terbuang di TPA gitu kan. Nah, paling tidak untuk mengelolanya itu dipotongin kecil-kecil, baru kita buang ke TPA gitu. Gitu. Mungkin itu, Kak Vila. Terima kasih Kak Kurnia. Semoga terjawab ya Kak Yuswa. Mungkin untuk teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan secara langsung, silahkan. Silakan nih, monggo teman-teman kalau mau sharing. Baik ya, tidak ada. Kita tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Kurnia atas materi dan jawaban yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Semoga jawaban yang diberikan Kak Kurnia sangat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksanakan dengan cukup baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Kurnia selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa ini. Juga terima kasih kepada teman-teman peserta seminar online pada pagi hari ini yang telah antusias menyimak dan bertanya. Baiklah teman-teman sekalian, demikian seminar pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara seminar kali ini. Untuk e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi link feedback akhir kata. Saya selaku moderator undur diri, semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar selanjutnya. Terima kasih. Untuk teman-teman jangan live dulu ya, saya akan membagikan link presensinya. Untuk teman-teman bisa kita foto bareng, mungkin bisa dibuka kameranya sebagai bukti dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Di slide 2 ya, sebentar. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman.
Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadapang. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5, and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. A real, green, beautiful forest that went from this to this.
standing in it. His forest is estimated to be 550 hectares big, which is Garden Central Park in New York. the trees that he planted are now dropping seeds to the ground, and now they're growing even by themselves. And after many years, animals started showing up at his forest. Elephant, tiger, rhino, deer. His forest attracted wildlife and greenery, and it has become possible for him to farm in it and make a living. One day, this farmer was discovered by the local media, and he turned into a sensation in his country. People called him Forest Man of India. Presidents congratulated him and gave him prizes, and conferences invited him to speak there. This simple farmer has become a role model for millions of people. He's an inspiration for all of us as he's planting many more trees and he's making a desert into a forest. 40 years after he started, Jadiv still plants trees on a regular basis, but his next goal now is a little bit different. We want to write a book on how to plant trees. He wants to write a book with his friend because they believe that if we educate kids, just like his kids, on the importance of nature from a very young age, we can fix today's problems. And he wants to spread that message as wide as possible. And I will never stop. It took me a lot of effort to find this guy. I had to cross oceans and drive to the middle of nowhere and walk in the middle of a swamp. Where are we? Just to share his simple message with you. Take me back to the jungle. If you do something good, if you help just a little bit every day for many days, sooner or later you will create something much bigger than you. Something that will change the world for the better. See you next week. We have the coronavirus, and all these masks are now washing up on the beaches. That was in February, and that was a far-flung beach. I mean, it was nowhere near the city. And then since then, we've obviously gone to other beaches nearer to the city, and we're seeing masks washing up. So it's June 1st here in Hong Kong, and come down the beach, we're still finding lots of these. There was so much of this PPE all over the foreshore. I stopped counting at around 15, but there were plenty going off into the distance. It's important to understand we had a tremendously grave crisis before the pandemic even started in terms of plastic waste in the ocean. And now you take the global pandemic. And at the current rate, we're putting 129 billion, I'm saying billion, face masks into the environment every single month. 65 billion plastic gloves in the environment every single month. A significant portion of those will be disposed of improperly and will wind up in the ocean. The glove or the mask that you take off and you casually disregard because you think you were safe for that day could easily be the glove or the mask that kills a whale.
So understand that the simple human act of indifference or of safety may have a tremendously deleterious effect on the other end. Maaf, kali ini saya tidak bisa pakai background.